Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gue Vidi di Nyeritain Horor. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian yang menonton dan mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pernah nggak kalian mendengar tentang tempat yang terlalu lama dibiarkan kosong hingga sesuatu yang tidak kasat mata menjadikannya sebagai rumah? Sebuah gudang tua yang sudah lama ditinggalkan, sebuah sumur tua yang tersembunyi di dalamnya, dan serangkaian kejadian aneh yang dialami mereka yang mencoba mengambil kembali apa yang pernah menjadi milik mereka. Awalnya, semuanya terasa wajar. Gudang itu hanya tempat penyimpanan bata yang tidak terpakai. Tapi sekian lama mereka berada di sana, suasana mulai berubah. Sunyi mencekam, suara keras dari dalam bangunan yang seharusnya kosong. Dan yang paling mengerikan, sesuatu yang tidak terlihat mulai menunjukkan eksistensinya. Puncaknya, saat gudang itu dirobohkan, seseorang berteriak kesakitan, mengaku kakinya dicengkram oleh tangan yang tidak terlihat. Dan meskipun bangunan itu akhirnya dihancurkan, beberapa bulan kemudian makhluk itu justru muncul kembali di tempat yang berbeda. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2017, tepatnya lupa. Pagi masih dingin dan aku masih terlelap dalam selimut ketika tiba-tiba suara ayah membangunkanku. "Yo bangun-bangun, bantuin ambil batu bata di gudang." Aku mengerjapkan mata, masih setengah sadar. Seingatku, hari ini memang rencananya kami akan mendirikan sebuah bangunan kecil di depan rumah untuk ibu berjualan baju. Materialnya sebagian besar diambil dari gudang lama yang sudah dirobohkan. Setelah mencuci muka dan mandi secepat kilat, aku bersiap. Aku mengambil motor modifan dengan gerobak kecil di belakangnya. Kendaraan andalanku buat angkut-angkut barang. Jalanan menuju gudang sekitar 500 meter dari rumah, melewati area persawahan yang cukup sepi. Hanya ada beberapa rumah yang berjauhan. Setibanya di sana, aku melihat ada dua orang yang sudah sibuk mengumpulkan bata merah yang berserakan. Salah satunya adalah pamanku, yang tersenyum tipis saat melihatku datang. "Ayo cepat bantuin, batu batanya masih banyak," katanya sambil mengangkat beberapa bata dan menaruhnya di tumpukan. Aku mengangguk dan segera ikut bekerja. Tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak terlupakan. Aku langsung ikut mengumpulkan bata merah yang berserakan di antara puing-puing bangunan yang sudah dirobohkan. Tugasnya sih cukup sederhana ya, tapi tetap saja itu melelahkan. Mengangkat satu persatu bata, membersihkan dari sisa-sisa semen, lalu menumpuknya sebelum dimasukkan ke dalam gerobak. Sementara itu, pamanku yang sudah lebih dulu mengumpulkan bata langsung membawa muatan pertama untuk pulang. Aku dan satu orang lagi tetap di sana, melanjutkan kerjaan tanpa banyak bicara. Hanya terdengar suara bata saling beradu dan sesekali embusan angin yang berembus dari arah sawah. Tidak lama kemudian, pamanku kembali dengan gerobak kosong. Kali ini, orang yang bersamaku gantian pulang membawa bata, sementara aku tetap tinggal untuk mengumpulkan lebih banyak bata lagi. Pola ini terus berulang. Satu orang mengangkut bata ke rumah, yang lain tetap di gudang untuk terus menumpuk batu bata agar prosesnya lebih cepat. Siang semakin terik. Matahari berada tepat di atas kepala, dan keringat sudah membasahi tubuh. Aku masih sibuk mengumpulkan bata di gudang, tapi dua orang yang bersamaku tadi tidak kunjung kembali. Mungkin mereka sedang istirahat di rumah, pikirku. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Suasana di sekelilingku tiba-tiba berubah. Tadi pagi, masih banyak pengendara motor yang lewat di jalan persawahan ini.
Para petani juga tampak sibuk dengan aktivitas mereka. Tapi sekarang, semuanya sepi. Tidak ada suara motor, tidak ada suara orang berbicara di kejauhan. Hanya ada angin yang berembus pelan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin karena sekarang sudah masuk waktu zuhur, orang-orang lebih memilih berteduh di rumah daripada berada di luar dalam panas seperti ini. Aku terus bekerja, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap di dalam pikiranku. Lalu, tiba-tiba, brak! Suara keras menggema dari dalam salah satu gudang yang masih berdiri. Aku langsung tersentak. Rasanya seperti ada papan kayu besar yang jatuh dengan keras ke lantai. Aku menoleh ke arah gudang itu. Gudangnya memang tidak dirobohkan seluruhnya. Hanya satu bangunan yang dihancurkan, sedangkan bangunan satunya masih berdiri kokoh. Jantungku mulai berdebar, tapi aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ada tikus atau hewan lain di dalam sana, pikirku. Aku menghirup napas dalam dan kembali memunguti bata, meski rasa gelisah mulai menguasai pikiranku. Tidak lama kemudian, brak! Suara itu terdengar lagi, sama kerasnya seperti tadi. Aku langsung berhenti. Kali ini, bulu kuduku mulai meremang. Aku berdiri diam di tempat, menatap ke arah gudang dengan waspada. Pintu gudang itu tergembok rapat, tidak mungkin ada orang di dalamnya. Sekarang, pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan. Apa mungkin hanya tikus? Tapi apa ada tikus yang bisa menjatuhkan papan kayu sekeras itu? Atau ada sesuatu di dalam sana? Aku menelan ludah. Perasaan takut mulai merayap. Aku pengen melihat ke dalam gudang itu, tapi bagaimana caranya kalau pintunya tertutup rapat? Dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Aku mempercepat gerakanku, berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin bata ke dalam gerobak. Tanganku gemetar, tapi aku mencoba tetap fokus. Aku hanya ingin satu hal, segera pergi dari tempat ini. Namun, belum selesai aku mengisi gerobak, suara itu terdengar lagi. Brak! Ini sudah yang ketiga kalinya. Jantungku semakin berdegup kencang. Aku merasa seperti diawasi, meski tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Tidak ada petani, tidak ada pengendara motor. Hanya aku sendirian di tengah gudang tua ini. Tanpa berpikir panjang, aku langsung naik ke motor dan menyalakannya. Aku tidak peduli bata di gerobak ini belum penuh. Dengan bata seadanya, aku segera tancap gas meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa aneh. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikutiku. Tapi setiap kali aku menoleh ke belakang, jalanan tetap kosong. Aku menekan gas lebih dalam, berharap segera sampai di rumah. Begitu tiba di rumah, aku melihat paman dan satu orang lainnya sedang duduk bersantai, istirahat di teras. Mereka tampak santai, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi aneh atau curiga. Tanpa berkata apa-apa, aku langsung menurunkan bata dari gerobak dan ikut duduk istirahat. Keringat dingin masih membasahi punggungku, tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin menceritakan kejadian di gudang tadi. Mungkin aku hanya berhalusinasi karena kepanasan atau kelelahan. Tidak lama kemudian, paman dan dua orang tadi bersiap kembali ke gudang. Aku hanya diam dan mengangguk saat mereka pergi. Beberapa menit kemudian, satu orang itu kembali membawa gerobak dengan bata. Tidak ada yang aneh dengannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi beberapa menit setelahnya, paman juga pulang dengan wajah yang sedikit berbeda. Dia terlihat agak gelisah. Saat duduk, dia menarik napas panjang dan berkata, "Masa siang-siang ada genderuwo?"
Aku langsung kaget mendengar perkataan itu. Lalu aku bertanya, "Loh, memangnya kenapa, Paman?" "Tadi di sana aku dengar ada suara aneh, seperti papan kayu jatuh di dalam gudang yang masih berdiri," jawab Paman. Seketika bulu kuduku kembali merinding. Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, "Lah, aku juga dengar hal yang sama tadi siang." Mata Paman semakin membesar. Sekarang aku tidak lagi merasa sendirian dalam ketakutan ini. Ada sesuatu di dalam gudang itu, sesuatu yang nyata dan bukan hanya perasaanku saja. Aku dan Paman masih duduk di teras membicarakan suara aneh yang tadi kami dengar di dalam gudang. Namun, Paman kemudian menambahkan sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. "Tadi pas aku di sana, pintu gudang tiba-tiba tertutup keras, seperti ada yang mendorongnya dari dalam," katanya sambil mengernyitkan dahi. Aku langsung menegang. "Maksudnya, tertutup sendiri?" Paman mengangguk. "Iya, padahal nggak ada angin. Waktu itu aku kaget juga, tapi aku pikir mungkin itu cuma kebetulan. Tapi anehnya ya, terakhir kali aku lihat pintunya terkunci rapat pakai gembok. Mana mungkin bisa tertutup sendiri dengan keras." Aku hanya terdiam. Dalam ingatanku, pintu gudang itu memang tergembok ketika aku terakhir kali melihatnya. Jika tadi bisa tertutup sendiri, berarti ada sesuatu di dalam sana. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi akhirnya aku urungkan. Aku memilih diam dan mengira mungkin sebelumnya Paman memang sempat membuka gemboknya. Namun, rasa penasaran mulai mengusik pikiranku. Sore itu aku, Paman, dan satu orang lainnya memutuskan untuk kembali ke gudang mengumpulkan bata lagi. Kami bertiga ingin menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin, meskipun aku masih dihantui rasa gelisah. Saat tiba di sana, aku langsung memperhatikan pintu gudang itu. Dan yang membuatku semakin merinding, pintunya kini tidak tergembok sama sekali. Aku yakin betul, terakhir kali aku melihatnya, pintu itu tertutup dengan gembok. Tapi sekarang, pintu itu terbuka sedikit, seperti ada yang baru masuk atau keluar. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai muncul. Kami bertiga segera mengumpulkan bata, bekerja dengan cepat agar bisa segera pergi dari tempat itu. Awalnya sih tidak ada yang aneh. Suasana memang masih sepi, tidak ada suara-suara aneh seperti sebelumnya. Aku mulai berpikir mungkin kami hanya terlalu paranoid. Tapi kemudian, sebuah suara terdengar, suara nafas berat, seperti seseorang yang sedang berdiri sangat dekat dengan kami. Aku langsung berhenti mengangkat bata, mataku melebar. Aku menoleh ke kanan kiri, mencari sumber suara itu. Tapi tidak ada siapa-siapa selain kami bertiga. Aku melirik Paman, dan dia juga terlihat pucat. Dia pasti mendengar suara itu juga. Kami saling berpandangan, tanpa satupun berani mengucapkan kata. Lalu, tanpa berpikir panjang, kami langsung memutuskan untuk pergi. Kami mengambil bata seadanya dan segera meninggalkan gudang itu. Di sepanjang perjalanan pulang, tidak ada yang berbicara. Aku, Paman, dan satu orang tadi hanya diam, seakan tidak ingin membahas apa yang baru saja terjadi. Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu di gudang itu, sesuatu yang tidak ingin kami berada di sana. Dan yang lebih mengerikan lagi, apakah sesuatu itu kini tahu kami? Setelah sampai di rumah, aku merasa tidak bisa menyimpan ini sendiri lagi. Aku segera menceritakan semua kejadian di gudang itu kepada ibu. Ibu mendengarkan dengan ekspresi serius, lalu menghela nafas panjang. "Sebenarnya
Gudang itu memang pernah ada cerita aneh dari pemilik sebelumnya, kata ibu dengan pelan. Aku langsung terkejut. Maksudnya, Bu? Tanyaku penasaran. Ibu kemudian menjelaskan bahwa tanah dan gudang itu dulunya milik seorang yang tinggal di satu desa dengan kami. Namun, sebelum dibeli oleh orang tuaku, sering terjadi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa warga desa juga tahu bahwa tempat itu memiliki sesuatu yang tidak kasat mata. Aku semakin merinding. Jadi, bukan hanya aku dan paman yang mengalami kejadian aneh di sana. Coba kamu panggil kakek, dia lebih paham soal hal-hal seperti itu, kata ibu. Aku menurut. Kakek memang dikenal sebagai orang yang paham tentang hal-hal gaib dan sering membantu warga desa yang mengalami kejadian aneh. Tanpa membuang waktu, aku pergi ke rumah kakek dan menceritakan kejadian di gudang itu. Kakek mendengarkan dengan tenang, tidak terlihat kaget sama sekali. Setelah aku selesai bercerita, kakek hanya mengangguk dan berkata pelan, "Ayo, antar kakek ke sana." Aku dan kakek pergi ke gudang itu hanya berdua. Saat tiba di sana, suasana masih sama, sunyi dan mencekam. Angin sore berembus perlahan, tapi entah kenapa, udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Kakek berdiri diam di depan gudang. Beliau tidak langsung masuk, hanya memandang bangunan itu dengan ekspresi serius. Aku memperhatikan raut wajahnya. Ada sesuatu di sana, seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Lalu, beberapa saat diam, kakek berkata pelan, "Ini dia penyakitnya." Aku langsung merinding. Kakek menatap gudang itu dengan tajam. Matanya seperti melihat sesuatu di balik pintu yang tertutup. "Ayo, kita masuk," katanya kemudian. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengikuti kakek. Beliau meraih pintu gudang dan membukanya perlahan. Krek. Saat pintu itu terbuka, hawa di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Aku merasakan bulu kuduku berdiri seketika. Aku mengedarkan pandangan ke dalam. Kosong. Tidak ada papan kayu. Tidak ada sesuatu yang menjatuhkan barang atau menimbulkan suara keras seperti yang aku dengar sebelumnya. Hanya ada beberapa alat pertanian tua. Dan satu hal yang paling membuatku merinding. Sebuah sumur tua di dalam gudang. Aku menelan ludah. Aku tidak ingat pernah tahu kalau ada sumur di sana sebelumnya. Karena memang aku tidak pernah menginjakan kaki di sini sebelumnya. Kenapa bisa ada sumur di dalam gudang? Dan kenapa suasana di sini terasa begitu menekan? Aku menoleh ke arah kakek, berharap mendapatkan jawaban. Namun, saat melihat ekspresi wajahnya, aku langsung tahu sesuatu yang lebih menyeramkan sedang menunggu kami di sini. Aku berdiri diam di ambang pintu gudang, menatap ke dalam dengan nafas yang tertahan. Udara di dalam benar-benar dingin dibandingkan di luar, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Kakek masih memandang ke arah sumur tua di tengah gudang. Ekspresinya tidak berubah, tapi aku bisa melihat rahangnya sedikit mengeras. Aku melangkah masuk perlahan, mengikuti kakek. Lantai gudang terasa lembab di bawah kakiku, seolah tempat ini sudah lama tidak dijamah manusia. Saat aku semakin dekat dengan sumur, tiba-tiba aku langsung berhenti. Itu suara nafas berat. Aku menoleh ke kakek, memastikan apakah dia juga mendengarnya. Tapi beliau tetap diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Hawa di dalam gudang semakin menekan.
aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak terlihat memperhatikan kami dari dalam kegelapan. Kakek perlahan mendekati sumur dan berhenti tepat di sisihnya. Aku tetap berdiri di belakangnya, tidak berani terlalu dekat. Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, "Kek, ada apa di sumur itu?" Kakek tidak langsung menjawab. Beliau hanya memandang ke dalam sumur lalu berkata lirih, "Ada yang masih tinggal di sini." Aku langsung merinding. Kakek lalu merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sesuatu. Seikat daun kering yang terlihat seperti sudah disiapkan sebelumnya. Beliau menggenggam daun itu dengan erat, lalu mengangkatnya di atas sumur sambil berbisik sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Tiba-tiba, plak! Sesuatu seperti menampar telapak tangan kakek dari dalam sumur. Aku langsung mundur beberapa langkah, jantungku hampir copot. Kakek tetap berdiri tegak, tapi aku bisa melihat tangannya sedikit gemetar setelah sesuatu dari dalam sumur menyentuhnya. Aku tidak bisa melihat apapun di dalam sumur, hanya kegelapan pekat yang terasa seolah memiliki nyawa sendiri. Aku ingin bertanya, tapi sebelum sempat membuka mulut, tiba-tiba, brak! Pintu gudang yang tadi kami biarkan terbuka tertutup sendiri dengan keras. Aku langsung berbalik, menatap pintu yang kini menutup rapat, seolah ada tangan yang tidak terlihat yang menghempaskannya. "Sudah cukup," kata kakek tiba-tiba. Suaranya terdengar tegas tapi juga sedikit terburu-buru. Beliau menggenggam tanganku dan menarik keluar. Dengan cepat, beliau membuka kembali pintu gudang yang entah bagaimana caranya terasa lebih berat daripada sebelumnya. Begitu kami keluar, hawa dingin langsung menghilang, seolah semua ketegangan dan beban yang tadi ada di dalam gudang tertinggal di sana. Aku menoleh sekali lagi ke arah sumur itu sebelum kakek menutup pintu. Saat itulah aku melihatnya. Dua tangan pucat dengan jari-jari panjang yang mencengkram bibir sumur, seperti ada sesuatu yang baru saja naik ke permukaan. Aku tidak sempat berteriak karena kakek langsung menarikku pergi. Begitu kami sudah keluar dari gudang, aku merasa seperti baru saja lolos dari sesuatu yang tidak seharusnya aku ganggu. Nafasku masih berat, jantungku masih berdebar kencang. Kakek berdiri diam sebentar, menatap ke arah pintu gudang yang baru saja dia tutup. Lalu, dengan suara lirih dan nada yang berat, beliau berkata dalam bahasa Jawa, "Wis, ngaliyo, aja nang kene maneh. Gudang iki kate digawe sing duwe." "Udah, pergilah. Jangan di sini lagi. Gudang ini akan dipakai pemiliknya." Aku merinding mendengar kata-kata itu. Pemiliknya? Bukankah gudang ini sudah milik keluargaku? Namun, sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Langit tiba-tiba meredup. Bukan seperti mendung biasa, tapi lebih seperti kayak ada bayangan besar yang menutupi cahaya selama beberapa detik. Udara juga mendadak terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi kami. Aku menahan nafas. Kakek tetap diam, tapi aku bisa melihat jemarinya mengepal erat. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali normal. Langit tampak cerah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tanpa sepatah kata pun, kakek menarik lenganku dan mengajakku pulang. Aku tidak berani menolak. Di rumah, kami berkumpul di ruang tengah. Ayah, ibu, dan aku duduk bersila di lantai, sementara kakek duduk di kursi kayu dengan ekspresi serius. "Gudang itu sudah lama tidak diinjak manusia. Terlalu lama kosong. Akhirnya ada yang menempati," kata kakek dengan pelan.
Aku menelan ludah. Siapa yang menempati, kek? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya tidak akan membuatku tenang. Kakek menghela nafas. Genderuwo. Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa melihat ibu meremas jemarinya dengan gelisah, sementara ayah menghela nafas panjang. Kakek melanjutkan. Makhluk itu sudah lama ada di sana. Mungkin sejak sebelum gudang ini dibeli oleh orang tuamu. Tapi karena manusia tidak pernah datang lagi, dia menganggap tempat itu miliknya. Aku merinding. Pantas saja suasana di gudang itu selalu terasa menekan. Terus, dia sudah pergi, kek? Tanya ibu dengan suara pelan. Kakek mengangguk, tapi wajahnya tetap serius. Iya, tapi untuk sementara. Tapi dia tidak akan pergi selamanya. Cepat atau lambat dia akan kembali. Aku langsung merasa tidak nyaman. Jadi, meskipun kakek sudah mengusirnya, genderuwo itu bisa kembali kapan saja. Ibu tampak semakin khawatir. Terus, kita bagaimana, kek? Kakek terdiam sejenak, lalu berkata tegas. Roboh kewae gudange, sumure ditutup, ojo sampai ninggal sisa. Robohkan saja gudangnya, sumurnya ditutup, jangan tinggalkan sisa apapun. Aku dan ayah saling pandang. Ibu menggigit bibirnya, terlihat ragu. Sore ini juga? Tanya ayah. Kakek mengangguk. Iya, sebelum dia kembali lagi. Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Jika kami tidak segera merobohkan gudang itu, makhluk itu mungkin akan kembali, atau lebih buruk lagi, dia tidak akan pergi lagi. Aku menelan ludah. Sore ini, gudang itu harus dihancurkan. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang menghantui pikiranku. Apakah genderuwo itu benar-benar akan pergi begitu saja? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan yang menunggu kami di sana? Sore itu kami berlima. Aku, ayah, paman, dan satu orang lagi langsung menuju ke gudang dengan kakek mengikuti di belakang. Matahari mulai condong ke barat, memberikan cahaya jingga yang terasa sedikit redup dibanding biasanya. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan. Semua fokus pada satu tujuan, merobohkan gudang dan menutup sumur sebelum kembali. Setibanya di sana, aku menelan ludah. Gudang itu masih berdiri kokoh, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah tempat itu tahu bahwa sebentar lagi akan dihancurkan. Kakek berdiri jauh, memejamkan mata dan menggumamkan sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Seolah dia sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sementara itu, kami berempat mulai merobohkan gudang. Ayah dan paman menggunakan palu besar, sementara aku dan satu orang lagi membantu dengan alat berat lainnya. Dinding pertama mulai runtuh, kemudian dinding kedua. Kami bekerja lebih cepat, ingin segera menyelesaikan semuanya sebelum matahari terbenam. Lalu tiba-tiba, suara teriakan paman yang begitu keras membuat kami semua berhenti. Aku berbalik dan melihatnya jatuh terduduk di tanah. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Kedua tangannya mencengkram kaki kanannya dengan kuat. Nafasnya tersengal-sengal. "Paman, ada apa?" Aku langsung berlari menghampirinya. Dengan suara gemetar, paman berkata, Kakiku ada yang mencengkram. Kuat banget, kayak ada yang mau narik aku." Aku langsung merinding. Kami semua melihat ke arah kakinya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada luka, tidak ada jejak tangan.
tapi paman masih memegang erat kakinya, seolah cengkeraman itu masih terasa. Dari kejauhan, kakek tiba-tiba berbicara lantang. Wes, lunga. Yen ora kowe bakal kentuk celaka. Pergi, kalau tidak kamu akan celaka. Suaranya bergema di udara yang mulai semakin dingin. Aku menoleh ke arahnya. Kakek berdiri dengan tangan terangkat sedikit ke depan. Ekspresinya begitu serius dan tegas. Hening. Lalu perlahan-lahan, paman mulai mengendurkan cengkeramannya pada kaki. Udah gak terlalu sakit, tapi masih terasa, katanya dengan lirih. Kami semua saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara lebih lanjut. Paman masih tampak lemas, tapi kami tidak punya waktu untuk berhenti. Setelah memastikan dia bisa berdiri lagi, kami melanjutkan pekerjaan dengan cepat. Akhirnya, gudang itu benar-benar roboh. Hanya tersisa puing-puing bata dan kayu. Tanpa menunggu lebih lama, kami segera menutup sumur tua itu dengan material yang sudah kami bawa. Batu bata, pasir, dan semen. Aku melihat kakek terus mengumamkan sesuatu saat kami menutupnya, seolah memastikan bahwa apapun yang ada di dalam sana tidak akan bisa keluar lagi. Setelah sumur itu tertutup rapat, angin bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Entah kenapa, rasanya seperti sesuatu yang baru saja pergi atau sedang memperhatikan kami dari jauh. Kami tidak bicara banyak setelah itu. Langit sudah mulai gelap dan hari hampir masuk waktu maghrib. Kami membawa bata yang bisa diselamatkan dan segera pulang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di benakku masih terbayang wajah paman yang kesakitan, sumur yang sudah tertutup, dan suara kakek yang begitu tegas. Tapi yang paling membuatku gelisah adalah perasaan aneh yang masih terasa di udara. Apakah ini benar-benar sudah selesai? Atau ada sesuatu yang hanya menunggu waktu untuk kembali? Keesokan harinya, ayah tidak mau mengambil resiko. Beliau mempekerjakan lebih banyak orang untuk mengambil sisa bata agar pekerjaan cepat selesai. Kali ini kami membawa mobil bak agar proses pengangkutan lebih efisien. Tidak ada lagi kejadian aneh. Mungkin karena tempat ini sudah dihancurkan, atau karena lebih banyak orang yang berada di sana, sehingga sesuatu tidak berani menampakkan diri. Setelah semua bata yang bisa digunakan telah terangkut, kami menghentikan kegiatan di lokasi itu dan mulai proses pembangunan rumah. Aku merasa sedikit lega, seolah kejadian beberapa hari yang lalu hanya mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Hingga beberapa bulan kemudian, suatu malam, aku sedang nongkrong dengan teman yang baru saja mendapat pekerjaan di peternakan ayam yang terletak di seberang jalan, tidak jauh dari bekas gudang yang sudah kami robohkan. Kami mengobrol santai, hingga tiba-tiba dia berkata, tahu nggak, peternakan tempat aku kerja sekarang itu sering ada kejadian aneh loh. Aku menoleh, penasaran sekaligus merasa tidak nyaman. Aneh gimana? Tanyaku. Dia menurunkan sedikit suaranya, seolah takut ada yang mendengar. Beberapa pekerja sering melihat sosok hitam besar berdiri di pojokan kandang ayam. Kadang-kadang, ayam tiba-tiba ribut sendiri di tengah malam, padahal nggak ada orang di sana. Aku mulai merasa merinding. Terus, ada nggak yang pernah ngelihatnya lebih jelas? Tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. Temanku mengangguk pelan. Iya, salah satu pekerja malam bilang dia pernah lihat bayangan besar dengan mata merah yang menyala ngeliatin dari luar kandang. Badannya gede banget, lebih gede dari manusia biasa. Tapi waktu dia mau ngelihat lebih jelas, bayangannya itu hilang.
Darahku langsung terasa dingin. Aku terdiam sejenak, memproses informasi itu. Peternakan itu tepat di seberang lokasi bekas gudang yang dulu. Aku tidak mengatakan apapun kepada temanku, hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu genderuwo itu tidak pernah benar-benar pergi. Kami hanya menghancurkan tempat tinggalnya, dan sekarang dia sudah menemukan tempat baru. Beberapa hari setelah mendengar cerita itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan terburuk. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya kebetulan, bahwa mungkin cerita itu hanyalah bualan orang-orang yang bekerja malam. Tapi malam itu, ketika aku pulang ke rumah dan melewati jalan di depan bekas gudang, aku tanpa sadar melirik ke arah peternakan di seberang. Aku tidak tahu apa yang membuatku melakukannya. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok hitam besar berdiri di sudut pagar peternakan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku bisa merasakan mata merah menyala itu menatapku terus-menerus. Aku tidak tahu berapa lama aku menatap ke arahnya. Mungkin hanya beberapa detik, tapi rasanya seperti selamanya. Kemudian, dalam sekejap, sosok itu menghilang, seolah tidak pernah ada di sana. Aku langsung memutar gas dan mempercepat motorku menuju rumah, tanpa menoleh ke belakang lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur, dan dalam hatiku, aku menyadari satu hal. Mungkin kami sudah menghancurkan gudang itu. Mungkin kami sudah menutup sumurnya. Tapi dia masih ada di sini, mengawasi dan menunggu. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sharing ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih. Dan tunggu kisah horor selanjutnya.